آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan ada ibu-ibu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas semua karunia yang Allah berikan, karena tidaklah karunia itu datang kecuali atas kehendak dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang saat ini engkau rasakan tidak lain dan tidak bukan kecuali nikmat itu dari Allah. Ketika nikmat itu datangnya dari Allah, maka menjadi wajar apabila kenikmatan yang datangnya dari Allah kita gunakan untuk mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Dan salah satu di antara cara mensyukuri nikmat dalam rangka mengabdi kepada Allah adalah kita meyakini nikmat itu datangnya dari Allah, dan kemudian kita lihat apa yang Allah inginkan dari nikmat yang Allah beri. Apabila Allah memberikan kesehatan, ingat Allah minta sehat ini kita pakai untuk apa? Apabila Allah memberikan rezeki yang lapang, kita ingat apa yang Allah kehendaki ketika Allah memberikan kepada saya rezeki yang lapang. Supaya apa? Supaya kelak hisab dari setiap nikmat yang Allah berikan itu bisa kita jawab di hadapan Allah dengan mudah. Salah satunya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, fa'a'iddul jawab qabla su'al. Rasulullah bersabda, tidaklah kelak di hari kiamat kaki kita ini akan melangkah, tidak bisa geser selangkah pun kecuali kita telah menyelesaikan 4 pertanyaan. Maka Imam Hasan Al-Basri menambahkan, maka siapin jawabannya mulai sekarang sebelum nanti kamu ditanya. Pertanyaan yang pertama, wa an umrihi fima afna. Semua tentang usia, dan pertanyaan itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi mulai akil balik sampai wafat. Mulai akil balik sampai kapan? Wafat. Itu detik per detiknya kita pakai apa? Jadi tidak ada jawaban secara global ya Allah, tidak ada. Allah tanya satu persatu, tanggal sekian, jam sekian. Itu maka nanti ada orang-orang di hadapan Allah itu yang yuqarriruhu rabbuhu bidzunubi. Ada orang-orang nanti ketika Allah dekatkan ke hadapan Allah di hari kiamat, wa yanzil alaihi kanafah wa sitrah. Orang itu oleh Allah ditutupi dengan satirnya Allah sehingga tidak ada orang lain bisa lihat.
Bainahu wa bainallah bila turjuman. Antara dia dan Allah tidak pakai perantara di dalam ucapannya, itu langsung jawab-jawaban. Dan yang Allah minta apa? Yuqarrir. Allah cuma minta dari dia, kamu ngaku aja. Maka sama Allah diingetin apa? Diingetin dosa yang pernah dilakukan waktu di dunia. Atadhkuru dzamba kadza wa kadza yauma kadza wa kadza. Allah ingetin, hambaku, ingat enggak? Kamu pernah melakukan dosa ini dan dosa itu di waktu ini dan di waktu itu. Dalam keadaan mungkin kita sudah lupa. Ketika Allah ingetin, apa yang Allah minta? Disuruh ngaku. Kemudian kita mengatakan, na'am ya Rabbi, iya ya Allah, ingat ya Allah. Nah, itu maka salah satu di antara yang perlu kita persiapkan nanti. Dan setelah dia ingat, sama Allah ditanya lagi, alaka uzrun, kamu punya alasan enggak kenapa kamu sampai melakukan itu? Coba, Allah masih kasih peluang ini. Dibilang, mali ya uzrun ya Rabbi, saya tidak punya uzur. Saya melakukan itu memang karena hawa nafsu. Sudah? Apa terakhirnya Allah katakan? Sudah, tidak apa-apa. Asturuha laka fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Waktu di dunia tak tutup, tidak ada yang tahu. Dan sekarang di akhirat, untukmu aku ampuni. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian kita mulai perlu persiapan jawabannya. Kita ini mulai balik sampai wafat ngapain aja. Yang kedua, secara khusus, tadi umum, wa an syababihi fima ablah, umur muda. Dan muda itu mulai balik sampai 40, itu muda. Kalau umur secara umum mulai balik sampai wafat. Kalau dia tidak sampai 40 sudah wafat, ya sudah, maka ditanya mudanya tok. Itu dia habiskan kekuatan usia muda itu untuk apa? Dan rata-rata di usia muda ini banyak orang yang kemudian apa? Lalai, karena dia tertipu dengan kesehatannya, tertipu dengan waktu luang yang dia punya, tertipu dengan maghrur, seakan-akan umurnya masih lama. Sehingga orang-orang di usia muda ini rentan. Rentannya apa? Karena banyak gangguan yang diterima oleh orang-orang yang merasa masih muda. Akhirnya dia merasa umurnya masih panjang, kekuatannya masih besar, sehingga dia maghrur. Maka itu hati-hati. Yang ketiga, wa'an malihi, Allah tanya tentang uangnya. Nah, ini loh yang umat Islam sekarang perlu jaga gengsi. Karena rata-rata orang itu kalau sudah kaya, kita tidak mau tahu kayanya dari mana. Yang penting ente menguntungkan buat saya. Dan rata-rata pula kalau sudah kaya, dia sendiri lupa kekayaan saya ini dulunya dapat dari mana. Jangan dianggap remeh. Dulu waktu cari uang, semua sama dia dilakukan. Tidak ada remnya. Tidak ngerti halal, tidak ngerti haram, tidak ngerti riba, tidak ngerti syubhat, tidak ngerti zalim sama orang, tidak ngerti nipu. Setelah kaya, sok-sokan masuk masjid, sujud, nangis, nyumbang masjid, nyumbang pondok. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Allah uji dengan kemiskinan, betul-betul sabar dengan kemiskinannya. Terus mana mungkin sama dengan orang kaya yang cari uangnya semaunya sendiri. Di akhir cerita tiba-tiba dengan gampangnya dia mengatakan, ana sudah tobat ya akhi. Tidak sama. Seperti apa tidak samanya? Seperti orang yang ikhtiar betul-betul menjauhi zina, dalam keadaan perzinaan itu mudah untuknya, tapi dia tahan diri. Dengan orang yang dengan mudahnya berzina setelah itu tobat, kira-kira sama tidak? Tidak mungkin sama, karena Allah itu maha adil. Sama seperti itu juga, datang pertanyaan kepada kami beberapa hari yang lalu, sekitar sepekan yang lalu mungkin. Seorang ibu ngambil anak angkat. Diambil kira-kira umurnya 4 tahun. Sampai sekarang anaknya sudah mau lulus SMA. Itu ibu bilang, ini Ustadz sudah kayak anak kandung saya. Bagaimana hukumnya kalau dia pulang dari pondok, saya peluk dia? Boleh apa enggak? Anak angkat ini. Anak angkatnya laki, ibunya perempuan kan? Boleh apa enggak? Kejam sekali Islam. Ya apa? Boleh apa enggak? Itulah Pak. Enggak akan sama. Kalau ngomong hukum, tidak boleh sudah, tidak ada peluang. Tidak ada peluang. Wong dia bukan anaknya, tidak ada kaitan nasabnya, tidak juga sempat disusui sama ibunya.
Tapi tidak akan sama nilainya. Seorang ibu ini yang mencium anak angkatnya karena perasaan sayang, karena sudah dianggap anak. Dengan laki-laki bukan mahram, ciuman dengan perempuan bukan mahram karena syahwat. Sama apa enggak? Enggak mungkin sama. Karena Allah itu Al-Hasib. Al-Hasib itu apa? Yang hisabnya paling teliti. Maka Allah tahu. Jadi jangan disamakan ibu yang nyium anak angkatnya karena sayang dengan laki-laki perempuan pacaran sampai ciuman. Oh, itu enggak sama. Sebagaimana tadi yang nahan dari awal dengan kemiskinannya tidak mau ngambil yang haram, dengan orang yang dulunya sak karepe dhewe, ngerti sak karepe dhewe ya? Semaunya sendiri, setelah kaya baru tidak sama. Nah, maka untuk harta ini Allah tanyanya dua, min aina tasabah wa fima anfaqah. Dulu dapatnya dari mana? Dan setelah dapatnya dari mana? Allah tanya, habisnya untuk apa? Habisnya untuk kebaikan tidak bisa menutupi keburukan sumber dapatnya dari mana. Tidak bisa. Misalkan, oh habis untuk membangun masjid ya Allah, habis untuk nyumbang pesantren ya Allah, itu tidak bisa menutupi buruknya sumber di mana dulu dia mendapatkan uang. Tidak bisa. Karena apa? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak berkenan menerima kecuali yang baik. Jadi jangan merasa tenang kalau sekarang sudah bisa sodakoh. Belum tentu. Yang terakhir, wa an ilmihi madza amila bih. Tentang ilmunya digunakan untuk apa. Nah, maka dengan itu kita perlu senantiasa waspada ini di dunia ini. Kenapa? Karena tidak ada setiap ucapan, langkah, perbuatan, sikap, pertemanan kecuali semua itu ada jawabannya kelak di hadapan Allah. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Padahal antum tahu Rasulullah mengucapkan ayat ini untuk mengingatkan dirinya itu ketika apa? Ketika makan di rumah salah seorang sahabat setelah sebelumnya kelaparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di waktu malam, ketemu Abu Bakar. Tanya, ya Abu Bakar, ma akhrajaka fi hadzal waqt? Abu Bakar, malam-malam keluar kamu ngapain? Abu Bakar bilang, wallahi ma akhrajani min baiti fi hadhihi lailah illa al-ju'. Saya tidak keluar kecuali karena lapar, kata Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Akhrajaka alladhi akhrajani. Yang bikin kamu keluar, itulah yang bikin saya keluar juga. Kita berdua sama-sama lapar. Tidak lama ketemu Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasulullah tanya, Umar, malam-malam keluar ngapain? Kemudian Amirul Mukminin Umar mengatakan, tidaklah mengeluarkanku dari rumah kecuali lapar. Rasulullah terus tersenyum. Ternyata kita senasib laparnya ini. Maka cari rumahnya sahabat yang kira-kira bisa menyediakan makanan. Tidak lama masuk rumah salah seorang sahabat, dikasih kurma, dikasih minuman, disembelihkan apa? Kambing. Dalam riwayat yang lain, unta. Sudah dimakan selesai sampai kenyang, Rasulullah bungkuskan sedikit buat ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini laki-laki kalau sudah keluar lupa istri ini. Rasulullah tidak dibungkusin buat ibunda Aisyah, dibungkuskan roti, di dalamnya sama Rasulullah dimasukin apa? Daging. Setelah itu Rasulullah bilang apa? Baru kita lapar. Tadi tidak lama kita lapar, sekarang sudah kekenyangan. Terus Rasulullah mengatakan apa? Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini makanan yang barusan kita makan ini sama Allah nanti di hari kiamat pasti ditanya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 poin dari pembahasan terlambat kusadari. Jadi mumpung belum telat, ayo kita sama-sama apa? Sadar dulu. Mumpung sekarang belum telat. Karena nanti kalau waktunya datang tidak bisa mundur. Kalau waktunya datang tidak bisa diperbaiki. Maka yang pertama, terlambat kusadari di sini yang kami maksudkan adalah ilmu. Nomor satu apa? Ilmu. Jadi ilmu ini kalau datangnya kepada kita terlambat, pasti akan muncul apa? Coba taunya dari dulu. Banyak rumah tangga yang rusak, sebabnya apa? Salah pilih pasangan. Terus ngomong konsultasi, Ustadz gimana? Terlanjur. Nah ini loh,
Kata-kata yang tidak boleh diulangi nih. Kenapa terlanjur? Dulu Ustadz waktu saya nikah, saya belum ngerti ilmunya. Ada nggak yang begitu? Aduh Ustadz, anak saya terlanjur besar semua. Coba taunya dari dulu, anak masukin pesantren itu. Coba tahu keutamaan seorang anak yang bisa memberi syafaat kepada orang tuanya ketika dia hafid Quran. Bu Ustadz, dari dulu saya masukin pesantren. Pertanyaannya, dulu kemana? Coba. Dan sekarang bersyukur Pak, alhamdulillah majelis taklim itu di mana-mana. Zaman dulu coba, zaman Anda kecil. Zaman tahun awal-awal 80-an, bahkan lebih ke atas lagi. Tahun 70, tahun 60, bahkan awal-awal 90-an. Ada majelis taklim seperti ini? Kalaupun ada, jarang sekali. Jangankan majelis taklim, perempuan pakai jilbab loh jarang. Ibu-ibu yang sekarang pakai cadar, ibu-ibu yang sekarang jilbabnya besar, waktu SMA pakai enggak? Coba. Masalahnya apa? Kenapa zaman itu kita ini merasa sekarang baru nyesel? Karena waktu itu kita tidak menganggap ilmu itu penting. Bahkan zaman itu mungkin sekedar bisa makan saja itu sudah bagus. Maka tidak sempat mikir, anakku bagaimana bisa punya ilmu, bagaimana memiliki anak-anak yang ideal, bagaimana ilmu ini bisa menghiasi kehidupan saya. Nah, maka sekarang maksud kita, kalau kita sudah ngerti ternyata ilmu itu penting, berarti apa? Jangan sampai anak kita salah seperti kita. Jangan diulang kesalahan itu. Ketika kita ngerti sekarang, oh ternyata saya nyesel karena dulu saya tidak ngerti ilmunya, terus sekarang anaknya dibikin sama, konyol namanya. Maka ada cerita di zaman kekhalifahan dulu, ada seorang khalifah namanya Sulaiman ibnu Abdul Malik bin Marwan. Tahu ya, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Ini dia khalifah yang sudah jadi khalifah turunan dari bapaknya, dari kakeknya sampai dia. Dan digadang-gadang anaknya pun bakal menjadi khalifah. Sudah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan ini ceritanya dia berangkat haji. Sampai di Mekah, dia kumpulkan ulama-ulama kota Mekah itu. Dikumpulin semuanya. Kemudian setelah acara selesai, makan selesai, semuanya selesai, dia butuh satu alim untuk menjadi mufti haji tahun itu. Sehingga semua pertanyaan tentang haji, dia yang berhak untuk apa? Menjawab. Kalau sekarang enggak, semua orang boleh jawab. Dan lucunya jawabannya enggak ada yang sama. Ini musibah ini. Semuanya boleh jawab dan jawabannya enggak ada yang boleh. Oh enggak boleh. Yo itu ada sih khilaf. Jadi umat ini dibikin apa? Dibikin bingung. Itulah buruknya orang bodoh itu di situ. Maka tidak boleh orang Islam tidak ngerti, itu tidak boleh. Maka ada ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Rukun iman dan rukun Islam itu wajib. Tidak ada uzur ketika orang tidak ngerti. Sama seperti tidak ada uzurnya ketika orang kaya tidak ngerti zakat. Oh tidak boleh itu. Antum kalau sudah siap kaya, you harus mempersiapkan diri belajar ilmu tentang zakat. Jangan sampai nanti, waduh, sudah terlanjur tidak ngerti ya apa. Tidak bisa. Nah sudah, maka Sulaiman ini kumpulkan para ulama. Apa yang terjadi? Setelah selesai ditanya sama Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, minkum as'alu, dari kalian ini saya tanya, man a'lamukum bil halali wal haram, siapa di antara kalian ulama yang paling ngerti tentang hukum syariat halal dan haram? Ditunjuk satu orang. Ini orangnya. Ternyata siapa? Atha ibnu Abi Rabah, muridnya Abdullah bin Abbas. Muridnya siapa? Abdullah bin Abbas. Dalam keadaan Atha bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu, ini seorang laki-laki yang perawakannya kalau bahasa Jawanya itu gak dayani. Apa kalau bahasa Balinya? Ngerti gak dayani? Atau kalau bahasa yang lain gak memper blas gitu loh. Nampaknya gak pantas dibilang ulama. Perawakannya, pakaiannya, kemudian macam-macam. Kemudian Atha tanya, Sulaiman tanya, dia. Terus yang lain bilang, dia yang paling ngerti. Terus Sulaiman tanya, wamanhu? Terus dia ini siapa? Dibilang warithu ilmi
Abdillah ibni Abbas. Dia pewaris ilmunya Abdullah bin Abbas. Sudah, oh ya sudahlah kalau gitu. Pegang, dijadiin mufti. Sehingga dia dikasih tenda yang paling bagus. Mina tendanya paling bagus. Karena apa? Menjadi tempat orang berkumpul untuk memberikan pertanyaan. Dan dia kasih jawaban. Pindah ke Arafah, tendanya bagus. Balik ke Mekah, tendanya bagus. Suatu hari, pas wukuf di Arafah, ini yang antri mau tanya, penuh. Sampai antrian itu di luar tenda. Dalam keadaan panasnya siang hari Arafah. Jadi orang yang di luar tuh sampai, kan kalau haji kan nggak boleh nutup kepala pakai kain kan, itu mereka sampai harus rela berpanas-panasan untuk dapat jawaban dari Atha bin Abi Rabah. Pas orang antri, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan pas mau tanya sama anaknya, debat, boleh nggak sih, boleh nggak sih? Anaknya bilang apa? Pak, kenapa nggak tanya sama Atha bin Abi Rabah? Ah bagus. Berangkat bapaknya keluar dari tenda, menuju tendanya Atha bin Abi Rabah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tidak pakai antri, tidak pakai antri, langsung maju, tung 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 ke depan. Maka Atha tanya, "Man ant? Kamu siapa?" Coba bayangin, kalau sekarang ya tidak berani gitu, oh disikat, fulus tidak cair. Ditanya sama Atha, "Man ant? Kamu siapa?" Dibilang, "Khalifah." Kata Atha, "Kalau itu saya tahu. Maksud saya kamu datang ke sini sebagai apa? Sebagai khalifah yang mau ngasih perintah, maka maju boleh. Tapi kalau kamu datang sebagai penanya, mundur. Mundur. Khudh makanak. Antri dulu." Ini semua orang dari tadi antri, kepanasan. Kamu mentang-mentang khalifah langsung maju. La. Khudh makanak. Mundur. Kata khalifah, "Saya mau tanya." Ya berarti mundur. Mundur itu khalifah sama anaknya. Tung tung. Diliatin banyak sama orang-orang yang mau tanya. Kata orang dalam hati mungkin ya. Nah kan, mau minta enaknya aja inti. Kita udah panas-panasan dari tadi kan. Terus sambil dia mundur ambil antrian, dia ngomong sama anaknya apa? "Ya bunai, utlubil ilm wa kun aliman minal ulama." Nak, mulai hari ini saya nyuruh kamu cari ilmu. Wes, gak usah ngurusi politik, gak usah ngurusi perang, gak usah ngurusi baitul mal. Cari ilmu. Dan kamu wajib jadi satu orang alim di antara para ulama. Terus anaknya tanya, kok tiba-tiba berubah ini? Kemarin nyuruh saya jadi khalifah pewaris dia. Kok sekarang-sekarang disuruh jadi alim, tidak boleh mikir politik, tidak boleh mikir perang, tidak boleh mikir baitul mal. Anaknya tanya, kenapa kok tiba-tiba suruh cari alim, jadi alim? Apa kata Sulaiman? Min umuri hatta al-an, mulai saya lahir sampai hari ini, baru kali ini saya diperintah sama orang. Dan masalahnya, saya nurut sama dia. Kenapa saya nurut? Karena saya butuh apa yang dia miliki dan dia tidak butuh dari apa yang saya miliki. Ternyata ilmunya dia mengalahkan jabatanku. Maka aku minta kepada bunak, utlubil ilm, cari ilmu. Nah maka tidak ada kemuliaan yang lebih besar dibanding kemuliaan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah maka mumpung sekarang kita ngerti, kalaupun katakan kita sudah terlambat, minimal apa? Minimal apa? Anak kita jangan telat. Oh anaknya telat, anak saya udah jadi ini ustadz, jadi itu ustadz, jadi ini, di tempat ini, di tempat itu, di posisi ini, posisi itu. Jangan salah pilih pasangan. Oh terlanjur nikah ustadz, ya sudah, cucunya jangan sampai salah pendidikannya. Karena apa? Ilmu itulah yang paling penting, yang menjadikan seseorang mengenal Allah, ngerti halal dan haram, yang akan menjadikan hidupnya mulia dunia sampai akhirat. Yang kedua, amal soleh. Yang kedua apa? Amal soleh. Antum buka surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai ayat yang ke-100. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ini mumpung belum terlambat. Dan kita kan punya teman yang meninggal waktu Covid kan? Punya nggak? Teman, kenalan, saudara, pasangan, keluarga punya? Meninggal waktu Covid kemarin? Ada kan? Itu mereka yang meninggal sekarang Pak, tidak punya kesempatan buat istighfar.
Anda masih bisa istighfar sekarang. Bisa enggak istighfar sekarang? Bisa. Mereka enggak punya kesempatan buat bertobat. Dalam keadaan mungkin di antara mereka ada yang belum sempat tobat. Mereka enggak bisa lagi bayar utang puasa. Mereka enggak bisa lagi sholat. Mereka enggak bisa lagi kemudian, enggak bisa. Pertanyaannya, ketika kita sekarang masih bisa, mana mungkin kita sia-siakan kesempatan itu? Nah, maka dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sampai nanti ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, mereka mengucapkan apa? Rabbirji'un, ya Allah balikin saya ke dunia. Bisa apa enggak? Enggak mungkin. Dan belum ada cerita orang meninggal itu bisa balik, belum ada cerita, kecuali kisah-kisah yang itu pun percaya nggak percaya, mati suri. Yo monggo sudah, Anda mau percaya ahlan wa sahlan, yang nggak percaya pun nggak boleh dipaksa. Bener apa enggak? Cerita saya sempat mati suri, yo mungkin koma, ngerti koma? Belum titik. Kalau sudah titik ya berangkat kuburan. Maka dalam istilah medis dibilang apa? Koma kan? Kenapa dibilang koma? Gara-gara ini nasibnya belum jelas ini, antara hidup atau mati. Nah, maka ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, ingat loh ya, merekanya itu, ayat ini merekanya Pak, boleh jadi kita. Boleh jadi siapa? Kita. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ya Allah, pulangin sebentar, balikin sebentar ya Allah, sebentar aja. Saya mau lipat rumah saya jadi surat wakaf, yang awalnya SHM mau diganti menjadi sertifikat wakaf. Balikin ya Allah, saya mau minta maaf dulu sama istri saya yang waktu di dunia saya mesti ninggal dia tiap malam untuk ngopi. Ayo laki-laki, ba'dal isya waktunya siapa? Laki-laki, ba'dal isya waktunya siapa? Waktunya istri sama anak. Kalau itu tidak kita beri, jangan dikira tidak ada pertanggungjawaban. Oh, ya Allah balikin, saya mau minta maaf sama istri saya. Tidak bisa. Oh ya Allah, balikin sebentar ke dunia, saya mau masukkan anak saya ke pesantren. Telat. Kasep kalau bahasa Inggrisnya. Ngerti kasep? Sudah tidak bisa. Kalau orang gitu wis kadung nyemplung, gak iso, kadung nyemplung kuburan. Maka dibilang rabbirji'un. Pertanyaannya, untuk apa dia kembali ke dunia? Mau rekreasi? Mau jalan-jalan? Mau pasang saham? Tidak ada. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Boleh jadi ya Allah, kalau aku kembali ke dunia, aku akan melakukan amal soleh yang sebelumnya aku tinggalkan. Apa amal solehnya? Banyak dikatakan oleh para ulama. Yang paling mereka inginkan selain sedekah apa? Tobat. Selain sedekah apa? Tobat. Nah sekarang kenapa yang masih hidup nunda tobat? Diganggu sama setan. Besok aja. Maka salah satu cara setan dalam mengganggu kita disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Talbisu Iblis, itu apa? Taswif. Taswif itu apa? Bukan sufi ya, dari mana cerita taswif sufi? Taswif itu an yaqulal abdu saufa af'al, saufa atub, saufa usalli, saufa uasil. Itu ucapannya seorang hamba, dia mengatakan apa? Saufa. Saufa itu nanti saya mau sholat, nanti saya mau silaturahim, nanti saya mau tobat, nanti saya minta maaf. Nah, kalimat saufa ini kalimat yang dibisikkan oleh siapa? Setan. Jangan sekarang, nanti. Maka Abdullah bin Umar mengatakan apa? Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau di waktu pagi jangan nunggu sore, kalau di waktu sore jangan nunggu pagi. Dalam keadaan kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Maka mumpung sekarang masih ada umur, banyak tobat, banyak istighfar, banyak amal soleh. Ternyata sama Allah dijawab, kalla, tidak bisa balik. Jangankan yang maksiat, yang mati syahid, antum tahu riwayatnya, hadis yang sahih. Orang yang mati syahid itu sama Allah kan disambut di surga, ditanya, minta apa? Katanya orang yang mati syahid apa? An urji'a ila dunya thumma uqatilu fi sabilika thumma amutu thaniya. Kembalikan aku ke dunia, aku mau perang lagi, aku mau mati lagi. Disebutkan oleh para ulama, kenapa orang yang mati syahid
sudah di surga, pengen balik ke dunia untuk mati lagi, karena tidak ada kenikmatan terbesar kecuali mati di jalan Allah. Sampai dia itu kepingin apa? Kepingin kematian itu terulang. Sementara orang-orang yang bukan mati di jalan Allah, meninggal itu berat. Sampai Anda tahu hadisnya Ibunda Aisyah ketika melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut, apa kata Ibunda Aisyah? Fala atma'u ba'dan nabi an amuta hani'a. Setelah aku ngelihat kematiannya Nabi yang seperti ini, saya tidak tamak itu tidak rakus untuk mati enak, tidak. Karena sekelas Nabi aja begini, apalagi selain Nabi. Terus kita santai-santai, tidak pernah tobat, tidak pernah sholat, tidak pernah silaturahim, lisannya nggak dijaga, sikapnya nggak dijaga. Nah, mumpung sadar, ingat itu Pak, kesempatan hidup di dunia, amal soleh. Mumpung masih hidup di dunia. Kemudian antum juga bisa buka dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 24. Itu dibaca. Maka Quran itu bukan cuma dibaca tapi difahami, diresapi, ditadaburi dan diamalkan. Dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-15 sampai 24, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Intinya kalau manusia itu dienakin sama Allah, dia bilang ini Allah lagi baik sama saya. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika rezekinya mulai ditutup, netesnya tidak lagi kenceng, netesnya mulai tes, dibilang rabbi ahanan. Wah, Allah nggak asik ini. Allah lagi tidak suka sama saya. Jadi urusan suka tidak sukanya Allah untuk manusia itu cuma urusan uang. Pokok uangnya lancar Allah senang, uangnya sempit Allah tidak senang. Padahal banyak orang-orang yang Allah cintai tidak dikasih uang. Antum masih ingat ceritanya Abu Hurairah? Dibilang apa? Saya ini, kata Abu Hurairah, pingsan di Masjid Nabawi yang saya ingat 2 kali, kata Abu Hurairah. Sampai wa yadha'u ba'du as-sahabati ihda qadamaihi ala unuqi. Sampai sebagian sahabat itu menginjak leherku dengan kakinya. Bayangin, diinjak lehernya Abu Hurairah. Dhannan anna bi sura', karena mereka aku sakit ayan. Terus apa kata Abu Hurairah? Wallahi ma bi sura' ma hiya illal ju'. Demi Allah saya tidak punya sakit ayan yang menjadikanku pingsan, bangun blek, bangun blek, bangun blek, bangun tidak kuat jatuh lagi, bangun lagi tidak kuat jatuh lagi. Apa kata Abu Hurairah? Demi Allah itu bukan ayan, tidaklah aku seperti itu kecuali karena lapar yang tak tertahankan. Coba, ini masa antum bilang Allah benci sama Abu Hurairah? Rasulullah berapa hari di rumahnya nggak bisa nyalain kompor? 3 malam, tidak ada air, tidak ada makanan, illa al-aswadan, cuma air sama kurma. Terus antum bilang Allah benci sama Nabi Muhammad? Tidak ada. Nah, maka dengan itu hadirin, maka disfirmankan di sini, kalla bal la tukrimunal yatim. Jangan begitu kata Allah. Masalahmu itu kamu tidak senang sama anak yatim, kamu tidak muliakan anak yatim. Sekarang lihat, maaf ya, anak yatim itu jadi komoditi. Antum buka YouTube, tidak pernah buka YouTube, terus dapat iklan, kakak, kalau video ini sampai pada kakak, maka kakak adalah orang yang beruntung. Pernah enggak dapat video itu? Atau Quran kami sudah robek kakak. Coba, ini kita melihat mereka jadi komoditi cari apa? Bukan begitu memuliakan anak yatim. Sampai Syekh Ahmad Syurkati, tahu, pendiri Al-Irsyad, itu beliau tidak sepakat dengan panti asuhan. Yaitu kata Ahmad Syurkati, yadu'ul yatim, itu anak yatim dikumpulkan di satu ruangan, tidur, aduh yatim, 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 makan bareng siapa? Yatim, 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 berangkat sekolah semobil, yatim, yatim, yatim. Di depannya tulisannya besar, panti asuhan yatim piatu duafa fuqara masakin. Lengkap. Rusak mentalnya anak ini. Ngambil anak yatim itu caranya bagaimana? Ambil, masuk ke rumah Anda, 1 kalau bisa 1, 2 kalau bisa 2, 3 kalau bisa 3. Itu yang Nabi Muhammad katakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah.
saya sama orang yang menaungi anak yatim nanti di surga seperti ini. Bukan yang kemudian anak yatim diberdirikan di panggung, ini yatim yang kami punya, ini bapaknya hilang entah kemana, ini ibunya pergi ke luar negeri tidak balik, ini diusir dari. Loh, kok kesian sekali mereka. Walaupun karena sekarang tidak ideal, maka bikin panti asuhan itu ya tidak salah juga, iya enggak? Karena kalau tidak dibikin, orang Islam tidak ngambil. Kalau panti asuhan tidak ada, mau tinggal di mana mereka? Coba. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak senang ngasih makan orang miskin. Jadi makannya kita itu kumpul orang kaya, saat temennya diundang, besok ya ke rumah ya, ana sembelihin tetangga sebelah, ana sembelihin kambing, makan terus ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, rokok-rokok, setelah selesai main kartu. Rasulullah itu tidak pernah makan kecuali pasti ada orang miskin di sampingnya. Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendirian. Itu. Kemudian dikatakan wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kesukaan kalian rebutan waris. Rebutan apa? Warisan. Cerita kan? Bunuh-bunuhan kakak sama adik gara-gara apa? Waris. Putus silaturahim gara-gara apa? Waris. Saling fitnah gara-gara apa? Waris. Kemudian wa tuhibbunal mala hubban jamma, urusan kalian tiap hari uang. Urusannya apa? Uang. Aset kamu bagaimana? Tokomu seperti apa? Tabunganmu seberapa? Terus kos-kosanmu di sebelah sana yang isi kamarnya berapa? Per kamar sebulannya. Itu perbincangan kita tiap hari, lupa dari akhirat. Terus kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, nanti kalau bumi sudah sama Allah diledakkan, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan para malaikat itu berbaris-baris di hadapan Allah Ta'ala. Wa ji'a yauma idzin bi jahannam, dan saat itu neraka jahanam ditampakkan. Apa yang terjadi? Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, baru saat itu ingat. Sementara Allah firmankan wa anna lahu dzikra, kalau ingatnya sekarang mau apa? Tidak ada manfaatnya kalau ingatnya sekarang. Baru dia ngomong yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia baru sadar ternyata hidupnya dia itu bukan dunia tapi akhirat. Maka dia mengatakan, coba dulu waktu saya di dunia saya lakukan persiapan untuk kehidupan yang selamanya ini, baru nyesel. Nah, maka andai kusadari, yang kedua apa? Mumpung masih hidup, lakukan semua kebaikan yang nanti ketika Anda meninggal tidak lagi ada penyesalan. Yang ketiga, sedekah. Ini loh. Nah, sayangnya orang kita sekarang sedekah itu nunggu kaya. Kalau sudah kaya perhitungannya kepanjangan. Serius Pak, tidak semua orang kaya itu dermawan, tidak. Bahkan terkadang kita dikejutkan justru yang dermawan orang yang nampaknya apa? Miskin. Kalau kaya malah kadang-kadang hitung-hitungannya panjang. Ini dana CSR-nya belum turun nih. Jadi baik nyumbang itu nunggu CSR. Ngerti CSR? Yang punya perusahaan. Jadi kalau tidak CSR tidak nyumbang dia. Atau kalau mau nyumbang, tunggu dulu. Panjang, hitung-hitungannya lama. Padahal nanti disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-15, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Allah tunjukkan sama kita mumpung masih di dunia. Uang ini, Pak, kalau tidak keluarnya sukarela, dia akan Allah keluarkan dengan cara paksa. Kalau sukarela hati seneng pahala dapat, kalau paksa pikiran sumpek pahala nggak dapat. Sementara sedekah itu candu. Al-Imam At-Tabrani mengatakan apa? Orang yang sedekah sama seperti orang yang jihad. Sama seperti apa? Orang yang jihad. Kesamaannya di mana? Sama-sama perlu keberanian. Orang jihad kalau nggak berani mundur. Orang sedekah kalau nggak berani, aduh, nanti
Kalau istri saya butuh gimana? Nanti kalau anak saya sakit, loh sedekahmu itu bikin anakmu tidak sakit. Nanti kalau tiba-tiba ada kejadian mendadak, kecelakaan gini gitu, loh sedekahmu itu bikin tidak ada kejadian mendadak yang bikin kamu susah. Oh nanti kalau pengen nikah lagi, loh tenang aja, sedekahmu itu tabungan buat kamu nanti nikah lagi, ketemu istri yang kaya raya. Setuju? Mulai ya. Nah sudah, maka sama setan itu apa? Asyaitanu ya'idukumul faqr, dibisi, jangan. Kamu tahu tetanggamu itu, lihat tiap hari ke masjid tidak punya apa-apa, ya mendingan kamu nabung aja dulu sekarang, nanti kalau sudah kaya baru sedekah. Belum tentu, jangan-jangan belum sempat kaya mati duluan, atau jangan-jangan terlanjur kaya tapi Allah katakan apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, tidak ngerti kalau dia sudah kaya, perasaannya masih miskin padahal sudah banyak kejadian seperti itu. Nah maka Allah firmankan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ini ayat nampol kanan kiri. Allah firmankan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Allah minta apa? Sedekah sekarang. Sekarang. Dari apa yang Allah berikan untuk kalian. Loh ini loh bukan uang kamu. Yang bikin orang itu pelit apa? Ilmunya Qarun. Saya yang kerja, saya yang capek, saya yang lembur, saya yang ngitung, orang lain yang menikmati. Ilmunya Qarun ini, itu uang bukan punya Anda itu. Yang kaya-kaya ini mana? Bukan punya Anda itu. Dan Allah kasih bukan karena Anda mampu, memang Allah pilih. Dan belum tentu karena Anda baik, enggak. Maka Allah minta apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Sekarang sedekahkan apa yang Allah titipkan kepada kalian. Sebelum apa? Nanti nyesel loh. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani. Sebelum nanti datang waktu di mana salah seorang di antara kalian napasnya sudah sampai tenggorok, minta kertas sama anaknya. Anaknya pura-pura bodoh, jatah saya kok sudah mau mati minta kertas. Maka sama Nabi Muhammad kalau sudah mau mati tidak boleh sedekah lebih dari berapa? Dari berapa? Sepertiga. Dan Rasul katakan wathulutsu katsir, sepertiga itu terlalu banyak. Untuk siapa? Yang sudah mau. Kenapa tidak boleh lebih dari sepertiga? Zalim sama ahli warismu. Tapi kalau masih sehat boleh, 100% kayak Abu Bakar boleh. Tapi imannya harus imannya siapa? Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau dimundurkan sebentar aja, 5 menit aja, mundur sebentar, fa as-saddaqah. Ini semua mau saya sedekain. Wa akum minas salihin. Anda buka tafsirnya Al-Munafiqun ayat yang ke-10 ini. Ayat yang ke-10 ini ya, maaf ya, ayat ke berapa? Ke-10 ini. Dikatakan oleh para ulama tafsir, kenapa sih ketika orang itu menjelang kematiannya dia kok pengen sodakoh? Karena sama Allah akhirat mulai dibuka untuknya. Dan dia lihat kamarnya, loh ndak ada tempat tidurnya, loh ndak ada AC-nya, ruang tamu ndak ada sofa, oh belum punya rumah, oh belum. Sehingga ketika dia mau pindah ke sana, dia mau bangun dulu. Saya mau kirim dulu AC-nya, saya mau kirim dulu tempat tidurnya, saya mau kirim dulu sofanya, saya mau kirim dulu pembantu ke sana. Dan itu baru Allah buka ketika dia mau meninggal. Nah maka mumpung sekarang masih sadar, mumpung masih punya waktu, bangun akhiratnya. Tak kasih ilustrasi ya, mau? Ini penutup terakhir. Begini ilustrasinya. Saya punya rumah, ini contoh loh ya, jangan dikira betulan loh ya. Punya rumah jelek, reot, setiap hujan bukan bocor lagi, udah ada atapnya kok, masuk hujan itu banyak tikusnya, banyak kecoaknya, nasallallahu assalamu alaihi. Dalam keadaan saya di rumah itu akan segera pindah. Kenapa? Saya sudah bangun rumah yang mewah di Bali. Tempat villa yang keren daerah mana? Ubud. Saya sudah banyak maksiat ya? Tidak mewah berarti, hati-hati untuk neraka tuh. Pokok tempatnya keren, view-nya gunung, view-nya laut. Dan rumah yang saya bangun itu 4 lantai. Lantai pertama khusus parkir mobil, semua mobil mahal semua.
Avanza, Xenia. Lu kenapa ketawa? Murah itu buat Anda. Oh, sombong. Ya, ini pokok bawah ini mobil mewah semua. Jejer, ada 4, 5, 6. Setiap mobil ada supirnya masing-masing. Itu lantai pertama. Lantai kedua, ruang keluarga. Untuk duduk bersama keluarga. Lantai 3 kamar. Ada liftnya itu, Pak. Nggak naik tangga kayak ini. Susah ini, makanya orang-orang tua-tua itu kalau ke masjid mikir, tangganya berat, nggak ada lift. Sementara kalau rekreasi ke hotel seneng, ada lift. Nah, insya Allah nanti saya pulang ini Masjid Baitul Makmur langsung mikir, kita bikin lift aja ini insya Allah. Amin ya. Sudah? Apa yang terjadi? Lantai 3, kamar-kamar. Kamar istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, anak-anak. Semua lengkap. Ada kamar pembantu. Lantai 4, langsung ngadep langit. Ada kolam renangnya, ada mini barnya, ada mini perpustakaannya, ada sofa buat sore-sore ngadep ke matahari tenggelam sambil minum teh anget. Bush. Itu rumah sudah selesai. Dan saya bakal segera pindah ke sana. Seneng gak hati saya? Seneng. Pengen cepet gak saya ninggal rumah tua saya tadi? Pengen. Itulah ibaratnya dunia dan akhirat. Kalau yang Anda bangun dunia menjelang mati, ya ndak mau pindah dari rumah mewah ke rumah jelek kok. Siapa yang mau? Rumah mewah yang dia tempati sekarang, naudzubillah, ditarik bank. Dia mau pindah ke rumah reot. Seneng apa ndak? Ndak mungkin seneng. Coba yang dia bangun akhiratnya, rumah mewahnya di akhirat sudah jadi, pengen cepet pindah. Itulah masalahnya, kita ndak pengen cepet mati, Pak. Gara-gara kita ngerti akhirat kita masih 0. Sehingga kalau nanti dikejutkan dengan kematian, malaikat maut tak kasih 2M, tunggu 2 bulan. Bisa apa enggak kira-kira? Ya, kalau BTS yo bisa, kalau Kementan yo bisa. Tapi ini urusannya malaikat akhirat nih, malaikat enggak doyan duit. Maka enggak bisa, malaikat maut 2 bulan ya. Kita bisa bikin deal, make a deal ini di depan ini kita bikin. Antum ini tak kasih cek kosong, tulis sendiri sudah, saya kasih tanda tangan. Bisa begitu? Maaf, tidak ada. Nah, maka yang ketiga, sedekah. Yang terakhir, yang keempat, pertemanan. Maka Imam Hasan Basri bilang apa? Perbanyaklah teman-teman yang baik, teman yang soleh. Kenapa? Karena teman yang baik itu nanti di hari kiamat punya hak memberi syafaat. Maka ceritanya kan ada seorang laki-laki masuk surga, dia tidak ketemu satu orang temannya dia. Dibilang apa? Ya Rabbi, al-jannatu la tahlu illa biwujudi. Ya Allah, surga ini kurang seru kalau nggak ada teman saya itu. Terus Allah buka, ternyata temannya sedang apa? Berendam di neraka. Berendam asik, air anget gitu. Mending kalau anget, meleleh ini. Sudah, itu ya Allah, itu teman yang dulu waktu di dunia saya kenal sama dia. Enak main sama dia. Kalau di surga nggak ada dia, nggak seru ya Allah. Terus Allah bilang sama malaikatnya, udah. Karena penduduk surga keinginannya kan sama Allah dikabulkan. Karena temennya nyari, angkat dia, diangkat, celupin sebentar, dihaud, dimandiin, langsung lempar ke surga, boom, ketemu. Nah, ketika kejadian itu, Pak, penghuni neraka yang lain kan lihat, kok enak dia, kok diangkat? Katanya syafaat sudah selesai, katanya tidak ada lagi yang selamat dari neraka, kok dia keangkat? Apa kata malaikat penjaga neraka, malaikat Malik? Innalahu sahib yas'alu anhu amam Allah fanajjahullah. Dia punya teman waktu di dunia dulu dan temannya di surga. Maka sama Allah, ini teman dimasukkan surga supaya teman yang di surga kebahagiaannya semakin sempurna. Terus penghuni neraka bilang apa? Antum tulis Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 102. Ayat surat apa? Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 102. Mereka mengatakan begini, di neraka yang tidak punya teman yang baik, bilang, fama lana min syafi'in. Ya Allah, celaka saya tidak punya teman yang bisa memberi syafaat. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim, dan kami tidak punya teman akrab yang akan menyelamatkan kami. Terus dia bilang apa? Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kalau kami dikasih kesempatan ya Allah, kami akan balik ke dunia, kami mau kumpul sama orang-orang yang baik, sama orang-orang beriman. Telat apa enggak? Maka jangan terlambat disadari, Pak. Mumpung sekarang masih sadar, ayo cari teman-teman yang baik. Jadi 4 perkara ini jangan sampai telat disadari. Nomor 1 pentingnya ilmu.
Nomor 2, pentingnya amal soleh. Nomor 3, kalau ada rezeki luang jangan sampai lupa disedekahkan. Dan yang keempat, jangan lupa untuk senantiasa berteman dengan orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan.